Ya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Ada yang luka masih capek ya tahun baruan. Tapi saya percaya minggu pertama di bulan pertama di tahun baru ini, Allah El Shaddai itu Dia tetap menyertai kita. Amin. Siapa yang percaya tahun ini ada mujizat yang Tuhan kerjakan? Bisa lambaikan tangannya tinggi-tinggi, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur boleh Tuhan tuntun masuk tahun ini. Bukan karena kuat kami, tapi topangan-Mu yang sertai kami Tuhan. Pagi ini jadikan kami penyembah yang menyukakan Engkau di hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami lewati tahun 2024 bersama Tuhan. Dan di minggu pertama ini kami mau tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Engkau Tuhan yang menopang kami, Engkau Tuhan yang menuntun kami. Engkau segalanya dalam hidup kami. Biarlah hidup kami ada dalam genggaman Tuhan. Pada waktu kami melangkah masuk tahun ini Tuhan, mungkin di hati kecil kami merasa takut, sebab tahun ini rahasia bagi kami sebagai manusia, tetapi bukan rahasia bagi Tuhan. Engkau tahu semuanya. Pegang kendali penuh atas hidup kami secara pribadi, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, bahkan bangsa kami pun ada dalam kedaulatan Tuhan. Semua yang terjadi kami percaya mendatangkan kebaikan bagi hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, di saat ku takut, Engkau menopangku. Amin. Di saat ku lemah,
Dia sertai sampai kesudahan alam ini. Janji-Mu Tuhan, biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan, berlindungku percaya. Hati
Tuhan ada bersama kami setiap waktu. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Bukan karena kuat dan gagah kami masuk tahun 2025, tapi Allah Immanuel itu tetap ada bersama kami. Pegang kendali penuh atas hidup kami Tuhan. Kami lemah, kami tidak mampu tanpa Tuhan. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan. Haleluya.
pada waktu kita berhadapan dengan apapun keadaan itu, kita menyebut nama itu. Mungkin kita menyebut nama Pak Denny Yunus kurang berpengaruh untuk mengusir itu. Tapi waktu kita menyebut nama Yesus, berdaulat Dia atas keadaan itu. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Langkah kita hari-hari ini mau ditetapkan Tuhan. Yang mau langkahnya ditetapkan Tuhan bisa lambaikan tangannya di atas. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Kekuatan tidak dalam siapapun, tapi dalam Tuhan. Amin. Yuk kita angkat dua tangan kita sebagai tanda kita menyerahkan hidup kita di tahun ini. Dari tanggal 5 sampai 31 Desember 2025. Tangannya percaya firman Tuhan jadi kompas yang menuntun kami. Jikalau kami salah dalam langkah, firman-Mu yang akan mengembalikan kami ke jalan Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kami. Mari Bapa, Engkau mengurapi hamba-Mu, sembunyikan beliau di belakang salib-Mu, dan setiap perkataannya adalah perkataan Tuhan yang meneguhkan, menegur, menguatkan, bahkan membawa kami berjalan dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan.
Terima kasih Bapa. Setiap musim yang kami lewati, kami percaya Tuhan ada bersama kami. Tuhan tidak menjanjikan kami sebagai umat Tuhan ada di zona nyaman, tetapi Tuhan menjanjikan menyertai kami sampai kesudahan alam ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. tahun 2025 di minggu yang pertama ini
kami boleh datang beribadah kepada-Mu. Dan kami percaya Engkau ada dan hadir bersama kami dalam ibadah ini. Dan kami percaya Engkau sudah bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Dan ketika Engkau bertata, Hamba percaya kemuliaan-Mu ada. Hamba percaya hikmat firman-Mu akan disampaikan. Oleh sebab itu pakai dan urapi hamba-Mu ya Bapa. Dan kuduskan hamba-Mu oleh kuasa darah Yesus. Sebab hamba sadar siapakah hamba ini. Hamba adalah manusia yang hina dina, manusia yang penuh dengan kesalahan dan dosa, manusia yang banyak sekali kekurangan dan hidup lebih banyak jatuh dalam dosa daripada menjadi pelaku firman. Bapa, ampuni hamba. Pakai dan kuduskan hamba-Mu sini, sehingga hamba layak menyampaikan isi hati-Mu. Hamba layak menjadi alat yang daripada Engkau. Oleh sebab itu sekali lagi kami minta kuasa darah Yesus menguduskan roh, jiwa, tubuh, hati, pikiran dan kelima panca indera hamba-Mu. Kuasai Roh Kudus dalam pembacaan dan perenungan firman pada saat ini. Biar setiap kami pribadi lepas pribadi, kami diberkati dengan firman Tuhan. Kami dikuatkan dengan firman Tuhan. Kami ditopang dengan firman Tuhan. Kami berdiri tegak dengan firman Tuhan. Dan kami berjalan dalam firman Tuhan. Kami percaya Bapak di tahun 2020 ada pesan-pesan Tuhan yang Kau sampaikan bagi setiap kami. Yang tahu, yang pasti kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau berjalan bersama kami. Engkau ada bersama kami. Bahkan Engkau menetapkan setiap langkah-langkah hidup kami sesuai kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Hidup kami di tahun 2025 ini hidup yang aman bersama Engkau, hidup yang diberkati bersama Engkau, hidup yang diberikan kesembuhan dan kesehatan di dalam Engkau. Dan kami percaya setiap jalan-jalan yang buntu, kami percaya Engkau akan bukakan dan memberikan jalan yang ajaib sehingga kami boleh melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Ya. Mari kita fokus ya. Saudara, tema kita di tahun 2025 ini, di minggu pertama Januari tanggal 5 adalah Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya. Saudara, kalau kita mendengar kata menetapkan, itu pasti berhubungan dengan kedaulatannya Tuhan. Seperti menetapkan, Tuhan memilih, itu pasti berhubungan dengan kedaulatannya Tuhan. Ini yang harus kita pahami, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu sebelum kita memasuki tahun 2025 ini, baik di mass media elektronik, di TV dan lain sebagainya, kita banyak mendengar kabar-kabar buruk, bukan kabar baik, saudara. Berita buruk, baik dalam hal apapun, khususnya dalam hal ekonomi. Yang ada adalah kabar buruk yang kita dengar, kabar yang tidak baik yang kita dengar. Tapi saudara, pada pagi dan siang ini, kita akan memasuki tahun 2025 dengan kabar baik dari Tuhan. Amin. Dan saya percaya kabar baik dari Tuhan inilah yang membuat saudara dan saya harus pegang kabar baik dari Tuhan ini. Tapi dalam hal kabar baik ini, saudara, ya tentu Tuhan gak cuma bilang ada kabar baik dari Tuhan, ada kabar baik yang disampaikan pada saat ini. Tapi juga tentu ada syarat-syarat, ketentuan-ketentuan yang tentunya harus kita taati, yang harus kita ikuti, yang harus kita simak. Sebab Tuhan tidak memberikan kabar baik kepada orang-orang yang tidak taat, yang tidak setia. Karena di dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 firman Tuhan katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, yang berkenan kepadanya. Berarti ya kalau ada yang berkenan, ada yang tidak berkenan, saudara.
Nah, tapi di sini dalam kata langkah-langkah orang, ini dalam bahasa aslinya itu menuju kepada laki-laki. Menuju kepada laki-laki. Kenapa merujuk kepada laki-laki? Lalu kepada ibu-ibu, kepada perempuan tidak. Tidak seperti itu. Pemahaman kepada laki-laki di sini ini memiliki arti adalah kedewasaan rohani. Jadi kalau bicara kedewasaan rohani, ini bicara mengenai baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, orang yang dewasa rohaninya pasti hidupnya berkenan kepadanya. Tetapi sebelum kita memahami itu, saudara, kita harus dulu mengenal kata menetapkan. Yang tadi saya katakan, kata menetapkan ini sangat berhubungan identik dengan kedaulatannya Allah. Nah, kalau kita untuk memahami kedaulatan Allah, seringkali banyak yang salah paham, yang salah mengerti tentang kedaulatan Allah. Karena konsep Alkitab mengenai kedaulatan Allah artinya apa? Apapun yang terjadi di seluruh alam semesta ini, termasuk kehidupan manusia, kalau tidak Allah izinkan, itu tidak akan terjadi. Jadi semua yang terjadi atas pengetahuan dan seizin Tuhan. Sekalipun dalam hal-hal kejahatan. Nah, saudara, kadang-kadang bisa jadi kaget. Tuhan izinkan, saudara. Seperti contohnya peperangan. Itu semua atas pengetahuan dan seizin Tuhan. Tapi kalau kita memahami konsep yang benar, kita tidak akan punya pemikiran yang negatif mengenai kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah yang tadi saya katakan banyak disalahartikan. Akhirnya kita membatasi pengetahuan kita akan Allah yang berdaulat itu menjadi Allah yang menurut versi kita, dan akhirnya memunculkan paham-paham yang dikatakan kalau dalam dunia teologi disebut deisme. Deisme adalah Allah-Allah yang dibatasi oleh pemikiran kita. Deisme adalah Allah-Allah yang bisa kita atur, Allah-Allah yang sepertinya setelah menciptakan lalu Allah cuci tangan, masa bodoh, mau terjadi peperangan, penyakit, kematian, kecelakaan dan sebagainya. Allah masa bodoh. Sebab Allah tanggung jawabnya cuma ciptain, udah itu berjalan sendiri. Seperti contohnya seorang ahli yang membuat jam tangan. Setelah membuat jam tangan itu dijual. Setelah dijual, tentu tergantung yang pakainya, mau dirawat apa enggak tuh jam tangan. Jadi si penciptanya ini udah masa bodoh. Nah, itu deisme. Nah, pemahaman yang deisme ini atau Allah yang istilahnya masa bodoh dengan semua apa yang terjadi, akhirnya memunculkan teori-teori pemahaman-pemahaman bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, di alam semesta ini, seolah-olah Allah tidak mengetahui dan masa bodoh. Nah, konsep yang benar adalah segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dalam kehidupan kita, baik itu yang baik maupun yang buruk, itu tanpa seizin dan sepengetahuan Tuhan tidak akan terjadi. Itu pemahaman Allah yang benar. Tetapi yang tadi saya katakan, kita harus mengerti dulu tentang konteks daripada kedaulatan itu. Karena kalau kita tidak memiliki konteks yang seperti itu, akhirnya juga memunculkan pemahaman yang supra-lastarian. Apa supra-lastarian? Supra-lastarian artinya begini, kita menuduh Allah, menilai Allah itu jahat. Kenapa? Allah memilih sebagian orang, yang sebagian lagi dibinasakan. Allah menyelamatkan seorang, yang seorang lagi dibinasakan. Allah memberkati seseorang, yang seorang lagi tidak diberkati. Jadi seolah Allah itu Allah yang tidak ada kasih. Allah yang bisa berbuat seenaknya dia. Ini juga konsep yang bahaya. Yang dimana kita tahu Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, yang dikatakan Alkitab adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang mengasihi semua manusia ciptaannya. Allah yang menyayangi semua manusia ciptaannya. Termasuk sejahat-jahatnya manusia di muka bumi ini, Allah tetap mengasihi dia. Sebab firman Tuhan katakan apa? Yesus Kristus mati pada saat saudara dan saya masih jatuh dalam dosa.
masih saat hidup dalam dosa. Dan di dalam Yohanes 3:16 firman Tuhan sangat jelas lagi berkata apa? Dengan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena dia mengasihi isi dunia. Isi dunia ini bicara isi dunia, ini bicara manusia. Artinya Allah mengasihi semua manusia. Dan dia tidak ingin semua manusia binasa. Tapi ada keterusannya. Barang siapa yang percaya. Nah, yang percaya inilah yang berkenan kepada Allah. Saudara kasih dalam Tuhan. Untuk kita memahami kitab Mazmur ini khususnya ayat 23, ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Artinya orang-orang yang memiliki kedewasaan rohani, ya. Lalu setelah itu yang hidupnya berkenan kepada Allah. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, ini lagu tadi salah, saudara. Tuhan menopang tangannya nya itu tangan kita, bukan tangan Tuhan. Tapi di lagu itu nyahnya itu huruf besar, salah. Itu tangan kita, ya. Tadi di nyanyian itu nyahnya itu besar, nggak boleh. Karena ini Tuhan menopang tangan kita. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap-tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ini janji Tuhan. Jadi kalau kita mentelaah Mazmur pasal 37, ini isinya adalah khotbah daripada Raja Daud. Ini bukan doa Raja Daud, ini bukan lagu pujian Raja Daud, tidak. Tapi ini berisi khotbah atau pertanggungjawaban Daud sebagai raja kepada rakyatnya. Yang dia sampaikan adalah Mazmur 37 ini. Jadi Mazmur 37 ini tidak bisa kita jadikan sebagai pemahaman atau perenungan di saat teduh kita, enggak bisa. Kenapa? Sebab ini udah menjadi bagian aplikasi hidup saudara saya, dan kita ada bagian di dalam ini. Karena konteks isinya adalah Tuhan menetapkan orang yang berkenan, artinya orang yang punya dewasa rohani, pemahaman pengertian tentang mengenal Allah yang benar. Yang tadi awal saya katakan, memahami kedaulatan Allah, kita harus melihat secara utuh dari Alkitab. Sebab kalau kita tidak utuh, sekali lagi saya katakan, kita bisa menilai Allah itu sebagai Allah yang deisme atau Allah yang supra-lastarian. Jadi Allah itu jahat, kejam, pilih kasih dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Nah, dalam dunia ini, waktu kronos, waktu yang jahat ini, ya, waktu yang sangat jahat ini, Allah tetap menurunkan hukumnya. Yang dikatakan providensia Allah atau pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah itu adalah bicara hukumnya Allah. Hukumnya Allah ini berhubungan lagi kembali dengan kedaulatannya Allah. Dengan berdaulat, dia menurunkan pemeliharaan, dia menurunkan 6 hukum di dunia ini. Hukum yang pertama adalah kehendak Allah. Kehendak Allah. Hukum yang pertama adalah kehendak Allah. Hukum yang kedua adalah rencana Allah. Hukum yang ketiga adalah intervensi Allah. Hukum yang keempat bicara hukum alam, hukum alam. Yang kelima itu bicara kehendak bebas manusia, kebebasan manusia. Yang keenam itu intervensi iblis. Jadi ada 6 hukum yang Allah izinkan dan Allah buat di muka bumi ini. Dan kita tinggal di waktu yang jahat yang disebut kronos. Ini kronos ini waktu yang dikuasai oleh si iblis. Kronos yang diberikan kepada si iblis. Jadi si iblisnya punya kekuasaan untuk waktu yang jahat ini. Allah berikan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di dalam Kejadian pasal 3. Sebelumnya kalau kita lihat Allah menciptakan bagaimana Kejadian 1 menciptakan waktu kronos ini waktu yang sangat baik, sempurna dan penuh berkah. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, waktu
waktu yang jahat, waktu yang baik itu, kronos ini, yang terbatas ruang dan waktu, yang 1 hari 24 jam, itu diberikan kepada iblis. Dan iblis berkata kepada Yesus secara langsung ketika Yesus dicobai. Setelah dia berpuasa 40 hari. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal 4 ayat 6, iblis berkata apa? Segala kemuliaan dunia ini, kemuliaan dan kekayaan dunia ini, aku berikan kepadamu kalau Yesus menyembah aku. Ini kurang ajar, saudara. Padahal iblis tahu Yesus adalah anak Allah. Iblis tahu Allah yang menjadi manusia. Iblis tahu. Tapi karena ketika Yesus mengambil rupa sebagai manusia, jadi Yesus punya keterbatasan dalam tanda kutip sebagai manusiawinya. Dia pernah merasakan lapar, sedih, haus, sakit, dikecewakan, dibohongin, disiksa dan lain sebagainya. Takut ada, Yesus alami. Dan iblis mencobai kemanusiawian daripada Yesus Kristus. Dan iblis menawarkan ini supaya Yesus dia mati di kayu salib. Artinya apa? Segala kemuliaan ini aku berikan kepadamu. Artinya apa? Manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini aku berikan kepadamu. Dan mereka akan hidup dengan kemuliaan yang aku berikan kepadamu. Jadi nggak akan ada binasa lagi, tapi versi si iblis. Begitu saudara. Kemuliaan dunia itu apa yang dimiliki iblis, yang dikuasai iblis? Ya salah satunya kemuliaan iblis adalah apa? Kekayaan dunia ini. Harta dunia ini. Itu sudah ada di dalam genggaman tangannya. Siapa yang menyembah diberkati, saudara. Dan jangan salah, saudara. Pemanipulasian berkat itu adanya di gereja. Tapi gereja yang saya katakan, yang pernah saya katakan, gereja organisasi, bukan organism. Karena gereja organisasi adalah gereja di mana si gembalanya, gereja itu menyiapkan satu tempat yang enak, nyaman dan sebagainya, lalu mengikuti mempelajari selera jemaatnya. Maunya jemaat apa seleranya, diikutin. Padahal kalau kita jujur, selera saudara dan saya sama, keinginan daging kita sama. Ingin hidup sehat, ingin hidup diberkati, ingin hidup berhasil. Siapa yang gak mau? Semua mau. Dosa tidak. Tapi kalau konteks saudara datang ibadah untuk itu yang adalah kemuliaan dunia, kemuliaan yang iblis pakai untuk diberkati kita. Ya mungkin saudara nggak bisa terima pemahaman ini, saudara. Ini satu kebenaran yang harus kita pahami. Sebab kalau kita baca di dalam Matius pasal 22, ya firman Tuhan katakan apa? Akan ada datang Mesias palsu, gembala palsu, pendeta palsu, penginjil palsu, dan banyak membawa orang datang kepadanya, ke Mesias palsu ini. Dan mereka menerima mujizat-mujizat yang luar biasa. Ada ayatnya, saudara. Jadi konsep ini adalah konsep Injil kemakmuran. Injil dengan konsep-konsep motivasi. Injil dengan konsep-konsep motivasi. Injil dengan konsep-konsep positive thinking. Artinya berpikir positif. Percaya pasti diberkati. Percaya pasti disembuhkan Tuhan. Percaya pasti Tuhan tolong. Enggak begitu, saudara. Tuhan enggak janjikan seperti itu. Sekali lagi kita hidup dalam kedaulatannya Allah, dalam kontrolnya Allah. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 17 ayat 28 yang disebut dalam istilah teologi panentheism, artinya apa? Kita bergerak, kita hidup ada dalam kontrol Allah sepenuhnya. Bahkan maaf saudara, kita ke toilet aja Allah tahu, semua dalam kontrol Dia. Semua dalam kontrol Dia. Ini bagi siapa? Bagi saudara saya, orang pilihannya, orang yang percaya kepadanya, yang punya kedewasaan rohani. Jadi nggak lepas dari kontrol Dia. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, memang memahami hal ini kita perlu hati-hati, dan saya pun membawa renungannya harus hati-hati. Dan saya berharap nanti sudah pelajari lagi Mazmur 37 ayat 1 sampai 40. Saya nggak baca semua, waktunya habis sudah. Ya. Tapi di sini ada beberapa ayat yang akan saya tunjukkan. Penetapan Allah itu seperti apa untuk saudara dan saya. Dan penetapan ini, apakah penetapan Allah ini hanya bersifat sementara? Di saat kita setia,
Di saat kita tidak jatuh dalam dosa, di saat kita malas membaca dan menentukan firman Tuhan, lalu penetapan ini lalu Tuhan angkat, Tuhan tinggalkan enggak. Penetapan tetap 1 hari 24 jam sampai Tuhan panggil saudara dan saya dalam kematian. Tetap Allah tetapkan, Allah bertanggung jawab. Kalau Allah sudah tetapkan, kita nggak akan lepas dari penetapan itu. Semua dalam kontrol Allah, apapun dalam keadaan seperti apapun, yang kemungkinan bisa saja kita jatuh dalam dosa, tapi penetapan Allah tetap berlaku buat saudara dan saya. Itu janji Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan lihat pemahaman penetapan Tuhan bagi orang yang berkenan kepadanya. Oke, kita lihat ya. Kata menetapkan di sini adalah kata kerja, artinya membimbing, mengarahkan, menjaga, dan memastikan. Perhatikan, memastikan setiap langkah kita kokoh serta aman dalam kontrolnya Allah. Itu kata penetapan yang dikatakan di dalam Mazmur 37 ayat 23. Jadi kata penetapan punya arti adalah membimbing kita, mengarahkan kita, menjaga kita, dan memastikan setiap langkah-langkah kita kokoh serta aman dalam kontrolnya. Dan Allah senang melakukannya tentu bagi yang berkenan ke Allah senang melakukannya, Allah suka melakukannya. Ini kata penetapan artinya ini dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani-nya, saudara. Ya, lanjut. Siapa yang berkenan kepada Allah? Nah, ini penting. Siapa yang berkenan kepada Allah? Ya. Yang pertama yang berkenan kepada Allah adalah apa? Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri yang berlaku dan berlakulah setia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik dan berlakulah setia. Ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, ayat 3, yang pertama yang berkenan kepada Allah adalah apa? Hidup kita punya iman, kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Kita ada iman. Kita mempercayai Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara dan saya beribadah di sini saat ini. Ketika kita memuji, memuliakan Tuhan, lalu saat ini kita sama-sama membaca dan mendengar firman Tuhan. Saudara percaya bahwa ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan bertata di atas pujian penyembahan kita. Tuhan senang dengan lagu pujian kita. Tuhan senang ketika kita menyembah Dia, memuji Dia dengan sepenuh hati kita. Lalu saat ini ketika saudara dan saya dengar firman Tuhan, Tuhan lihat hati kita, Tuhan lihat iman kita. Apakah betul Tuhan mau sampaikan pesan buat saya pribadi? Apakah ada pesan Tuhan buat saya? Sebab saya percaya ketika Tuhan berfirman, pasti ada pesan buat saya. Itu namanya orang yang berkenan kepada Allah. Saya nggak tahu, mata saudara semua melototin saya, lihat saya semua. Dan saya nggak tahu pikiran saudara, saya nggak tahu hati saudara, tapi Tuhan melihat apa hatimu saat ini tertuju untuk firman Tuhan, terbuka untuk firman Tuhan. Dia yang tahu. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia selalu fokus, sebab dia tahu akan ada momentum-momentum prima yang akan disampaikan buat dia pribadi lewat pesan firman Tuhan. Walaupun mungkin 2-3 detik, walaupun mungkin 30 detik, tapi itu pesan yang akan memberkati saudara. Dia akan memberi kekuatan buat saudara. Dan yang akan menjadi momentum buat saudara dalam hidup saudara. Itu namanya orang yang percaya bahwa saat ini ketika saudara kita sama-sama baca dan dengar firman, saudara percaya ini bukan hasil rekayasa saya, ini bukan hasil pengetahuan kognitif saya, tidak. Tapi saya membawakan ini semua tentu dalam pergumulan, dalam persiapan. Karena saya tahu mimbar ini kudus, mimbar ini suci. Saya nggak bisa main-main dengan mimbar ini. Terkutuk saya kalau saya main-main dengan mimbar ini. Mari saudara. Dan saya mempersiapkan ini beberapa hari sebelumnya. Saya bergumul, Tuhan tolong saya.
apa yang hendak kau sampaikan. Jadi nggak main-main untuk menyampaikan firman ini. Sebab saya percaya, saya menyiapkan diri biar roh jiwa tubuh saya, hati pikiran saya semua dipakai Tuhan untuk menyampaikan isi hatinya Tuhan lewat hikmat firman yang ditaruh di pikiran saya. Demikian juga saudara harus percaya itu. Bukan saya sebagai manusia yang sedang berkhotbah yang menyampaikan seperti sebuah pidato, tidak. Ini saya sedang menyampaikan pesan Tuhan, sedang menyampaikan isi hati Tuhan. Nah, selanjutnya saudara. Dan lakukanlah yang baik. Lakukanlah yang baik. Pemahaman lakukanlah yang baik itu apa saudara? Pemahaman lakukanlah yang baik itu apa? Setelah kita percaya, kita diminta untuk kita melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Artinya saudara, setelah kita percaya, kita harus hidup dalam kebenaran firman. Kita harus hidup dalam konteks di mana apa pengertian kebaikan, artinya kita diminta Tuhan untuk jadi pelaku firman. Untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Dan itu kita lakukan bukan saat kita ibadah di sini. Saat kita ibadah di sini, tentu kita akan menjaga image kita. Kita menjaga supaya kelihatannya kita benar, suci dan kudus. Tapi di luar sana, Tuhan minta kita jadi pelaku firman. Itu saudara. Lalu, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Pemahaman diamlah di negeri dan berlaku setia artinya kita harus mempercayai dan mempercayai bahwa kita ada di mana kita tinggal itu cuma ada masuk dalam rencana Tuhan. Jadi saudara dan saya tinggal di tempat masing-masing kita tinggal. Disitulah kita jadi berkat. Di situ kita jadi teladan. Di situ kita jadi terang dunia. Dan melakukan itu tentu lagi dengan kesetiaan kita. Jadi artinya kita menjadi pelaku firman itu selalu setia melakukan firman Tuhan. Tidak kadang-kadang, tidak gimana moodnya kita. Enggak. Tetap konsisten kita menjadi pelaku firman. Seperti itu saudara. Ya. Dan bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kita diminta selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita diminta untuk selalu kita bersyukur kepada Tuhan. Sehingga dikatakan apa yang diinginkan hatimu diberikan kepadamu. Pemahaman pengertian apa yang diinginkan hati kita. Di sini konteksnya adalah pengertian bahwa ketika kita tadi dengar firman, nah firman itulah yang mengisi isi hati kita. Dan firman itu menjadi filter kita. Keinginan-keinginan kita, apakah ini sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Karena jujur ketika kita berdoa, kita minta, misalnya sakit minta disembuhin Tuhan. Usaha sepi minta Tuhan berkati. Boleh, boleh. Tapi doa yang benar adalah biarlah kehendakmu yang menjadi, bukan kehendak kita. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7 firman Tuhan katakan apa? Jika aku hidup di dalam kamu dan firmanku hidup di dalam kamu, minta apa saja akan diberikan. Kata minta di situ dalam bahasa asli disebut aito. Aito itu artinya bertanya. Artinya ketika kita berdoa, bergumul dengan pergumulan kita, dengan masalah kita harus bertanya, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan? Bertanya dulu sama Tuhan. Baru kita melangkah. Itu yang benar. Itu isi hati sesuai kehendak Tuhan. Begitu saudara ya. Lalu ayat yang kelima ya. Ayat yang kelima firman Tuhan katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Ayat 6-nya, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Dikatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkan hidup kita kepada
Tuhan dan percayalah kepadanya. Kata berserahkan hidupmu kepada Tuhan artinya kita harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup dan pergumulan kita. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita di tahun 2025, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Baik dalam pelayanan, dalam dunia usaha, dalam kesehatan, rencana dan lain sebagainya, keluarga, semuanya kita serahkan kepada Tuhan dan andalkan Tuhan sepenuhnya. Dia akan bertindak. Nah, kata mengandalkan Tuhan ini harus dipahami juga, saudara. Bukan pada saat kita udah nggak mampu, udah berserah kepada Tuhan. Bukan begitu. Kata mengandalkan artinya mempercayakan seluruh hidup kita, pekerjaan kita, usaha kita, kesehatan kita, keluarga kita, rumah tangga kita, semuanya kita sepenuhnya menyerahkan kepada Tuhan, dan biar Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita. Nah, saudara, dikatakan Tuhan akan bertindak. Jelas. Ayat 23, Tuhan menetapkan langkah orang yang percaya kepadanya, yang berkenan kepadanya. Artinya dia penuh tanggung jawab. Dia punya tanggung jawab untuk, dia punya tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa keberserahan kita kepada Tuhan, pengandalan kita akan Tuhan itu tidak sia-sia. Dia akan buktikan, dan sudah dan saya akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Itu maksudnya. Ayat 6-nya apa? Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi di sini dia akan membuktikan. Ketika kita mempercayai firman Tuhan, ketika kita mempercayai Allah kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita mengandalkan Dia. Ayat 6 dikatakan apa? Kepercayaan itu dia akan buktikan seperti terang. Pemahaman arti terang dalam Mazmur pasal 37 ayat 6 ini pemahaman di mana kita akan melihat dalam keadaan terang benderang. Detailnya kita akan melihat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, rencana Tuhan, pertolongan Tuhan secara detail. Sudah dan saya akan melihat dan kita akan mengalaminya secara detail. Jadi dari hal yang sekecil apapun kita akan melihat ini adalah ketetapan Tuhan, ini adalah rencana Tuhan, ini adalah kebenaran yang Tuhan berikan buat saya. Jadi mulai dari hal yang kecil. Firman Tuhan katakan apa? Kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan kasih perkara yang besar. Artinya kalau kita mempercayai kebenaran firman yang mungkin saat ini kita mempercayai, contoh ini saya kasih contoh sebenarnya. Kalau saudara sebagai orang yang berusaha dapat untung gede, misalnya modalnya 10.000, 100 juta deh. Modalnya 100 juta, untungnya 100 juta jadi berapa? 100 juta. Saya percaya saudara-saudara pernah mengalami berkat-berkat supranatural. Karena saya juga pernah dengar Pak Yono pernah jual mobil, untungnya saya berapa Pak? Lumayan. Ada 50 lebih ya? Ya lumayan lah Pak. Lebih. Coba. Itu berkat supranatural. Saya yakin Pak Yono bersyukur, terima kasih Tuhan. Itu pasti. Tapi pertanyaan saya, kalau pas-pasan atau bahkan rugi, kira-kira kita mengucap syukur apa enggak? Ucap syukur. Atau kita beli, misalnya mobil ya, beli mobil. Ya, ini untungnya cuma 1 juta. Mobil udah lama untung 1 juta. Kan kalau buat pedagang mobil 1 juta mah nggak dilihat saudara. Nggak dilihat, kalau gereja ngelihat saudara persembahannya kan gitu. Saudara, maksud firman Tuhan secara apa dikatakan di ayat 6 akan menunjukkan terang. Tuhan mau tunjukin berkat sekecil apapun, misalnya untung cuma 100 rupiah, 1.000 rupiah, 10.000 rupiah. Kalau kita bersyukur dengan berkat itu dan kita percaya itu berkat Tuhan, Tuhan akan buktikan dia akan bisa berkat beratus-ratus kali ganda. Amin. Kita mempercayai berkat kecil dari Tuhan, kita belajar setia dalam berkat kecil, dia akan kasih perkara yang besar. Itu cara Tuhan. Kasih terang sih kita bisa melihat detailnya berkat Tuhan, bukan yang gede aja.
Kalau yang gede aja mau jujur, saudara. Saya juga mau. Loh iya. Tapi kalau kita diizinkan Tuhan terima berkat yang kecil, kita tetap setia dan kita mengucap syukur, ini berkat Tuhan. Saatnya akan tiba, Tuhan bisa kasih ratusan lipat kali ganda dengan berkat yang besar. Amin. Kita melihat dengan terang dan jelas. Dan hakmu seperti siang. Pemahaman hak seperti siang artinya kita ini sebagai anak-anak Allah yang sudah dalam penetapan Allah. Kita bukan anak-anak kegelapan lagi. Kita bukan orang dunia ini, walaupun kita hidup dalam dunia ini, tapi kita ini sebagai anak-anak terang, anak-anak siang. Artinya hidup dalam pemeliharaan penerapan Tuhan, hidup dalam kontrolnya Tuhan. Artinya apa anak-anak siang di sini? Kita hidup selalu dalam kebenaran firman Tuhan. Oke ya. Yang ke-8. Ya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Janganlah marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Orang yang berkenan kepada Tuhan enggak akan pernah, bukan enggak akan pernah ya, karena saya juga sering marah saudara ya. Apalagi di rumah saudara ya. Tadi aja udah marah lagi saudara ya. Dia jujur udah marah lagi. Ubah juga dan saya rendah loh. Jadi itu memang aku itu sifat, itu karakter yang buruk. Jadi kadang-kadang suka marah. Boleh tanya istri saya, tanya cucu saya. Ya belum puji Tuhan udah tahu. Jadi di sini dikatakan berhentilah marah. Tapi sudah baca ayatnya dulu dong. Berhenti berarti bukan nggak marah. Tahan kalau mau marah, gitu kalau bisa begitu. Tapi marah di sini bukan marah karena kebencian, bukan marah karena sakit hati. Tapi marah di sini adalah marah karena kita melihat adanya ketidakadilan. Kita marah karena mungkin si A, si B ini malas dan lain sebagainya, gitu ya. Atau kita marah karena dia melakukan tindakan yang salah. Itu boleh. Ini bukan karena kebencian. Kita negur dengan penuh kemarahan. Yesus aja darah tinggi, saudara. Ya, nah Yesus darah tinggi itu saudara. Kalau saudara baca dari keempat Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, Yesus itu lebih banyak marah-marahnya saudara. Betul nggak? Marah-marah, darah tinggi Yesus saudara. Iya, karena sering marah. Tapi marahnya Yesus karena dia melihat para imam-imam, ahli Taurat, orang Saduki, orang-orang Farisi itu mengkebiri, memanipulasi, memakai firman Tuhan untuk misi dan kepentingan mereka pribadi. Yesus marah. Yesus nggak mau hal itu terjadi. Jadi marah boleh saudara ya, tapi marah yang mendidik saudara, seperti itu. Dan tinggalkan panas hati. Nah itu yang tadi saya katakan, kita marah boleh tapi jangan panas hati. Kita marah boleh jangan benci. Kita marah jangan sakit hati dan lain sebagainya. Seperti itu. Jangan marah itu hanya membawa kepada kejahatan. Coba kalau kita marah karena kebencian, sakit hati, kekecewaan, tersinggung dan sebagainya, itu akan membuat kita menimbulkan kebencian. Kebencian sama juga firman Tuhan katakan, sama juga kita membunuh. Kalau sudah baca dalam Matius pasal 5. Jadi Yesus katakan apa? Hukum Taurat berkata jangan membunuh. Aku berkata kepadamu, jika engkau membenci, engkau sudah membunuh. Itu firman Tuhan. Jadi marah boleh tapi tanpa kebencian. Marah yang mendidik seperti itu saudara ya. Oke, lanjut. Yang 11 ya. Yang 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah ya. Jadi tetapi orang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jadi sudah yang kasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-11 ini ya dikatakan orang yang rendah hati ya. Siapa yang rendah hati? Orang yang berkenan kepada Tuhan itu pasti rendah hati. Orang yang rendah hati artinya apa? Orang yang rendah hati artinya dia sadari diri. Dia tahu kapasitas dia tahu kemampuan dia tahu dia ini Oke lah, bukan dia tahu dalam pengertian orang yang rendah hati itu jujur dengan keadaan. Jujur dengan keadaan dia.
Jujur dengan keberadaan dia, karakter dia, sifat dia jujur apa adanya. Seperti tadi saya katakan, saya ini gampang marah, itu jujur saudara. Ya betul, saya jujur karena saya bilang kan istri saya, anak saya, cucu saya tahu saya sering marah di rumah. Nah itu jujur pengakuan, tapi bukan pengertian artinya saya rendah hati juga, enggak juga saudara. Tapi di sini pemahaman orang yang rendah hati itu akan mau sendiri, artinya orang rendah hati itu orang yang tahu diri siapa dia dan dia jujur dengan diri sendiri, mengakui kekurangan dan kelemahan dia. Ketika kita mengakui kekurangan dan kelemahan kita, disitulah Tuhan akan membentuk karakter kita. Dia akan membentuk sifat kita. Itu ada konteksnya, konsepnya ada. Memang saudara, orang yang rendah hati, ciri-cirinya salah satunya apa? Dia berani mengakui dia salah. Itu orang yang rendah hati. Ciri-ciri orang rendah hati adalah dia berani mengakui dia salah. Dalam hal segala hal, dia akui, oh saya salah gitu. Itu orang rendah hati. Sebab ketika dia mengakui kesalahannya, kekurangannya, kelemahannya, saya percaya di hadapan Tuhan dia akan bertobat. Dia bilang, Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni saya. Enggak kekeh. Enggak, kalau bahasa Sunda apa? Marakedewong. Enggak bebal. Tidak, tapi mengakui saya salah. Enggak kekeh, udah salah kekeh terus gitu. Nah itu bukan hati, itu sombong. Tapi sekali orang rendah hati berani mengakui kesalahan. Lalu firman Tuhan katakan apa? Dia akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Artinya apa? Tuhan menghargai, menghormati orang yang rendah hati. Dikatakan diberikan damai sejahtera dan sukacita. Jelas. Kenapa orang rendah hati diberikan damai sejahtera dan sukacita? Sebab di dalam dirinya tidak ada masalah. Di dalam hati dan jiwanya tidak ada masalah. Semua baik-baik saja. Apapun yang dilakukan EGP emang gua pikirin. Jadi santai aja. Gak ada masalah. Sekalipun mungkin dia didiskreditkan dan lain sebagainya, cuek aja. Gak ada masalah. Pasti ada damai sejahtera dan sukacita. Saudara, orang yang benci itu cepat tua, saudara. Saya nggak tua kan, saudara ya? Ya karena udah diterima, saudara. Rambut putih ya bukan manipulasi, saudara, bukan disebir, saudara. Dengan fakta putih. Kalau saya disebir, saudara, ya tentu mungkin 20 tahun lebih muda kelihatannya gitu, saudara. Ya, dari jauh dari 1 kilo, saudara. Tapi saudara, orang yang punya kebencian itu lama-lama akan timbul akar kepahitan, saudara. Ketika akar kepahitan ada, saudara, kerohaniannya nggak akan bisa bertumbuh. Kerohaniannya nggak akan bisa bertumbuh. Nah, saudara, mari saudara yang kasih dalam Tuhan. Setiap kita punya kelemahan, setiap kita punya kekurangan, setiap kita banyak minusnya. Tapi mari kita akui di hadapan Tuhan. Tuhan tolong saya. Saya tidak berdaya dengan sifat saya ini sebutin dari Tuhan. Tolong saya, proses saya. Tuhan bentuk saya menjadi bejana yang indah. Seperti itu ya. Yang ke-21B ya. 21B 21B firman Tuhan katakan ini. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Orang benar, pengasih dan pemurah. Nah ini orang yang berkenan kepada Tuhan, yang punya integritas rohani, yang punya kedewasaan rohani, dia punya kasih, dia murah hati, punya kasih dan murah hati. Apa arti kita punya kasih dan murah hati? Kalau kita ada kasih Allah, sekalipun kita mungkin disakiti, dikecewakan, dibenci dan sebagainya, kita tetap tidak terganggu, kita tetap mengasihi orang itu, kita tetap mendoakan orang itu, kita tetap memberkati orang itu. Artinya orang yang adalah pengasih dan pemurah, enggak dendeman, dia tetap doakan dan hatinya tidak terganggu. Walaupun natur dagingnya terganggu, jujur saudara ya.
Kita kan masih hidup dalam dua natur daging dan natur rohani sudah suci dan kudus. Tapi natur daging kita ini jujur. Kita ini kalau orang sakiti kita, kecewakan kita, marahin kita, secara natur daging pasti kita kecewa. Secara natur daging kita pasti marah. Secara natur daging kita pasti kesinggung. Itu pasti nggak mungkin enggak, karena kita bukan robot. Tapi orang yang natur rohaninya sudah suci dan kudus, orang yang sudah ditetapkan Tuhan, yang berkenan kepada Allah, orang yang artinya punya kedewasaan rohani, dia tahu dia akan menolak, dia akan mematikan secara bertahap kedagingannya yang tersinggung, yang marah, yang kecewa. Dia akan matikan secara bertahap. Muncul dia matiin. Memang itu menjadi peperangan rohani dalam jiwa kita. Saya pernah saksikan cara kita mematikan keinginan daging kita atau emosi kita yang liar karena dosa, itu ada banyak cara. Waktu saya lama juga ya, berapa bulan yang lalu, waktu di rumah Pak Puji, putranya Vian berkata, dia kalau kecewa atau marah sama temennya, dia pulang dia pukulin samsak. Nah itu cara mengatasi kemarahan dia. Udah puas samsak nih, untung samsaknya nggak bisa ngomong saudara. Kalau ngomong dia teriak gitu kan. Dia pukul, artinya dia melampiaskan. Dan saya percaya itu salah satu cara untuk mengatasi kemarahan. Salah satu. Dia berusaha untuk diamankan. Caranya dia mengatakan seperti itu. Tapi memang ada banyak konsep-konsep yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi Tuhan tahu tujuan hati kita ketika kita berperan dengan natur daging kita. Tuhan tahu ketika kita bergumul dengan kelemahan daging kita. Nah, itu yang Tuhan lihat. Caranya gimana, itu masing-masing berbeda. Tapi pergumulan itu yang kita lihat. Kita bergumul, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Itu yang Tuhan lihat. Nah, sekarang pertanyaannya, kita bergumul gak dengan kelemahan kita? Kita bergumul dengan sifat kita yang tidak baik? Kita bergumul gak dengan yang kita gampang marah? Saya bergumul saudara. Setiap hari saya berdoa, Tuhan tolong angkat Tuhan kemarahan yang saya muncul. Tapi muncul lagi saudara. Tapi saya terus bergumul. Kita bergumul. Jadi kalau kita bergumul, otomatis nanti kasih dan kebaikan Tuhan itu akan menerangi jiwa kita secara bertahap, saudara ya. Nah, selanjutnya apa lagi? Ayat 26 ya. Ayat 26. Setiap hari, ayat 26 kan ya, ayat 26. Setiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat, lakukan yang baik. Nah, dalam ayat 26 dan 27 ini sampai 27 ya, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Ayat 26 bagian A. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Saudara, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberikan pinjaman. Artinya apa? Hatinya itu penuh sukacita. Hatinya penuh sukacita. Kenapa hatinya penuh sukacita? Karena ada terang Kristus yang menerangi hidupnya. Karena dia percaya hidupnya ditetapkan Tuhan, dan selalu Tuhan menetapkan langkah-langkah dia. Setiap detik dalam hidupnya Tuhan menetapkan langkah hidupnya. Dia ngerti, dia tahu bahwa saya ini berjalan bersama Tuhan. Dan setiap detik Tuhan menetapkan langkah saya. Dimanapun berada saya, dalam keadaan apapun, ada Tuhan, ada tangan Tuhan yang menetapkan kita, yang menuntun kita, yang membimbing kita, yang mengkokohkan kita. Sehingga ada sukacita yang dimana kita selalu mengucap syukur karena Tuhan beserta kita. Artinya orang yang selalu mengucap syukur, dia bukan hanya mengucap syukur untuk kepentingan pribadi, tidak. Tapi pengucapan syukur itu bisa muncul belas kasihan kepada orang lain. Memberi pinjaman. Pemahaman memberi pinjaman di sini konteksnya luas. Konteksnya luas. Tapi ada pemahaman konteks memberi pinjaman di sini adalah bicara mengenai karakter, mengenai sifat, di mana bukan hanya bicara mengenai keuangan dan lain sebagainya. Tidak. Memberikan pinjaman di sini artinya apa? Kalau engkau sudah berbuat baik kepadaku, aku akan lebih berbuat baik kepadamu. Kalau engkau berbuat jahat kepadaku, aku akan tetap berbuat baik kepadamu. Itu memberikan pinjaman. Pinjaman moral dan etika. Jadi orang yang punya sukacita, dia punya belas kasihan. Artinya dia memiutangi, memberikan pinjaman.
Kamu menabur yang tidak baik buat saya, tapi saya selalu menabur yang baik buat kamu. Kamu mengkhianati saya, kamu mengecewakan saya, kamu menyakiti saya, kamu menyinggung saya, tapi saya mendoakan kamu, saya memberkati kamu. Itu memberikan pinjaman berkat firman buat orang itu. Seperti firman Tuhan katakan, Paulus katakan, kita akan naruh seperti menaruh bara di atas kepala orang itu. Jadi konteks memberikan pinjaman di sini adalah apa? Kita memberkati, mendoakan orang yang menyakiti kita, seperti itu. Dan anak cucunya menjadi berkat. Anak cucu menjadi berkat. Pemahaman menjadi berkat ini artinya luas, konteksnya luas. Bisa juga memberkati dalam bentuk keuangan, dalam bentuk hal makanan, dalam bentuk-bentuk yang lain. Artinya apa? Cucunya pun jadi berkat, jadi teladan. Di mana berada ada keteladanan firman, ada keteladanan integritas hidupnya, sehingga dimanapun dia menjadi berkat, disukai oleh orang banyak. Pemahaman disukai, konteksnya juga harus jelas lagi, saudara. Dilihat dari kacamata apa, seperti itu ya. Nah, lalu ayat 27, jauhilah yang jahat, lakukan yang baik. Jadi orang yang berkenan kepada Tuhan selalu menjaga hatinya supaya tidak jatuh dalam dosa. Bukan hidup dalam dosa ya. Saudara dan saya ini sebagai orang pilihan Tuhan. Saudara dan saya ini orang yang sudah dikenal Tuhan. Artinya apa? Saudara dan saya tidak hidup lagi dalam dosa, tapi jatuh dalam dosa bisa. Ya. Seperti waktu Natal dulu saya katakan apa? Dari 10 poin. Kalau kita mau jujur, mungkin 7 poin itu kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Allah, ya. Melakukan yang tidak baik di hadapan Allah, 7 poin. Tapi 3 poin kita bisa lakukan yang baik, yang benar di hadapan Allah. 3 poin itu punya nilai kekekalan di hadapan Allah. Dan itu dicatat dalam buku kehidupan Allah. Yang 7 poinnya Tuhan gak catat. Karena firman Tuhan katakan apa? Dosa saudara dan saya, dulu, sekarang, akan datang, sudah dihapuskan. Jadi kuasa darah Yesus itu luar biasa. Jadi kalau kita mau jujur, setiap hari 10 poin dalam hidup kita yang kita lakukan. 3 poin kita melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Itu bagi Allah sudah cukup. Tapi dalam pengertian ini bukan berarti saudara, wah kalau gitu udah aja skornya 73 aja. Pokoknya 7 saya puasin daging saya. Lalu nanti 3-nya akhirnya udah sore lakukan yang baik. Itu udah direncanakan, itu bukan pelaku firman saudara. Tapi kita akan bergumul dulu di kelemahan kita. Setiap hari dari bangun tidur sampai nanti mau tidur, kita terus bergumul untuk menjadi pelaku firman. Walaupun gagal, Tuhan tahu ada pergumulan yang kita lakukan. Sudah ngerti ya? Ngerti ya? Nah, lalu maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Artinya apa? Pemeliharaan Tuhan tetap ada dalam hidupnya. Tuhan tanggung jawab. Tuhan akan ambil alih apapun yang kita alami dalam hidup. Seperti itu saudara ya. Ya, lanjut. Ayat 27 sudah tadi Bapak, ayat 30-31 ya. Ayat 30-31. Ya, 30-31 dikatakan gini saudara. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allah atau firman Allah ada di dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak goyah. Orang yang berkenan kepada Allah, orang yang punya kedewasaan rohani, mulutnya itu penuh kebenaran. Ada hikmat Tuhan, ada firman Tuhan. Ada firman Tuhan yang selalu diucapkan. Waktu beberapa waktu yang lalu Ibu Emi pernah bawa renungan di dari Mazmur pasal 1. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Perkatakan firman Tuhan siang dan malam. Itu mengucapkan firman, itu ucapan hikmat. Apa sih? Apakah kita setiap hari ngomongnya firman? Bukan begitu maksudnya. Mengucapkan hikmat di sini artinya apa? Ketika kita berkata-kata, konteks atau konsep perkataan kita itu tidak melanggar firman. Konsep perkataan kita itu sesuai firman, berhubungan dengan firman Tuhan, begitu. Bukan berarti mulutnya mulut firman terus, itu munafik saudara. Enggak.
Tapi ketika perkataan kita sesuai firman, perkataan kita sejalan dengan firman, searah dengan firman, itu artinya kita mengucapkan firman, mengucapkan hikmat. Begitu. Ya. Tentu sudah ngerti lah ya, yang arti perkataan-perkataan yang sesuai firman Tuhan. Nah, sekarang kita masih belajar tiap pagi sampai tidur lagi, kita belajar ucapkan perkataan-perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan lidahnya mengatakan hukum, yaitu hukum-hukum Tuhan. Jadi sikap dan laku kita sesuai hukum Tuhan. Lalu Taurat Allah atau firman Allah ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Artinya apa? Taurat Tuhan atau firman Allah ada di dalam hati kita. Kristen sejati, orang yang berkenan kepada Tuhan, naturalnya sudah suci dan kudus. Otomatis dia selalu menyiapkan waktu setiap hari, baik itu bangun tidur, malam mau tidur, dia selalu baca firman Tuhan. Ketika dia baca firman Tuhan dan dia tahu Tuhan mau bicara dengan dia, firman itu akan tertulis di dalam hati kita, terekam di dalam hati kita. Saudara, saya jujur, saudara. Kalau sudah tanya saya tentang firman ini gimana, saya ini baca Alkitab udah berapa kali, bolak-balik. Apal enggak? Tapi ketika saya khotbah, itu selalu Roh Kudus memunculkan ayat-ayat sesuai dengan apa yang saya butuhkan, tanpa persiapan. Roh Kudus kasih ingat di sini. Saya sampaikan, itu enggak ada yang salah. Jadi ada rekaman firman di dalam hati kita. Kalau kita baca firman Tuhan setiap hari dan merenungkannya, begitu langkah-langkah kita tidak goyah. Artinya apa? Kalau kita selalu berjalan di atas firman Tuhan, berarti langkah kita tetap kokoh ditopang oleh firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Sekalipun dia jatuh, dia tidak akan tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangan kita. Saudara, kita harus tahu dan sadar. Dan tadi saya katakan dari 10 poin yang kita lakukan dalam hidup kita, kalau kita jujur, 7 poin pasti kita melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. 7 poin hal yang jahat di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita tetap konsisten berjalan dalam firman Tuhan, saya percaya firman itu yang menjadi kompas bagi kita, sehingga 3 poin yang kita lakukan sekali lagi itu punya nilai kekal di hadapan Allah. Dan itu tertulis dalam buku Al-Quran. Seperti itu ya. Ayat 34 ya. Ayat 34 firman Tuhan kayak gini. Nantikanlah Tuhan dan tetaplah ikuti jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Nantikanlah Tuhan dan tetaplah ikuti jalannya. Ini bagian kita. Jadi ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Nah, bagian kita adalah apa? Kita harus tetap berharap dan mengandalkan Tuhan dan tetap ikuti kebenaran firman-Nya. Nah, bagaimana kita mengikuti firman Tuhan kalau kita nggak baca firman Tuhan setiap hari, merenungkan setiap hari? Jujur, saudara, sekarang banyak HP, ada HP di mana dari HP kita bisa lihat firman, salah nggak salah. Nah, ketika kita bangun tidur, kita baca firman, oke, ya. Nah, sepanjang hari kegiatan kita, saya yakin sekarang kita nggak bisa lepas dari HP. Betul nggak? Dalam pengertian dikit-dikit HP. Saya nggak tahu yang dilihat apa. WA, internet dan lain sebagainya, saya nggak tahu. Pernah nggak sepanjang hari itu saudara menyiapkan waktu 1 menit lah, jangan main-main, baca firman. Baik itu di mobil, di tempat usaha kita, di tempat kita ngobrol. Pernah nggak kita baca firman 1 menit aja? Jangan WA terus dibaca. Firman dibaca, bukan hanya pagi. Jadi HP juga itu berkat, tapi pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dengar YouTube khotbah, gitu. Jadi dipergunakan untuk pekerjaan itu, untuk kemuliaan Tuhan. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi kita terus bagaimana kita mentaati firman. Kalau kita nggak pernah membaca dan merenungkan firman, kita nggak bisa mengerti bagaimana kita jadi pelaku firman. Kita nggak bisa mengerti tentang pemahaman Alkitab kalau kita nggak pernah belajar. Seperti itu. Jadi ada satu kerinduan. Ada kerinduan
untuk intim dengan Tuhan. Ada kerinduan untuk baca firman. Pertanyaannya sekali lagi, saudara, ada nggak kerinduan untuk baca firman setiap hari? Jangan dijawab, saudara. Jawab aja dalam hati. Ada nggak kerinduan kita baca firman setiap hari? Ya jujur, nggak apa-apa kalau jujur. Rindu nggak setiap hari baca firman? Bangun tidur, cari apa? Cari Alkitab, baca firman-Nya. Kopi. Ada nggak kerinduan? Ini jelas sekali. Kata menantikan itu arti kita ada kerinduan untuk baca firman, kerinduan untuk terus intim dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita harus tahu bahwa Dia sudah menetapkan jalan kita. Artinya setiap detik tangan Tuhan menyertai kita, tangan Tuhan menuntun kita. Setiap detik. Bahkan di saat kita tidur pun tangannya tidak lepas dari kita. Bahkan ketika kita mandi pun tangannya tetap pegang kita. Tangannya nggak lepasin. Harusnya ada tangan Tuhan pegang tangan saya. Betul nggak? Harusnya harusnya sadar tangan Tuhan pegang tangan kita. Nah kalau lagi pacaran gimana? Mungkin kalau udah nggak pacaran mah dulu gue pegangin terus tuh ya. Pegangin terus aja. Nah, kerasa nggak itu megangin? Kerasa kan? Nah sama juga di sini, nantikan Tuhan dan tetap ikuti jalan. Kita tahu Tuhan pegang tangan. Maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Artinya apa, saudara? Dikatakan bahwa kita akan mewarisi negeri. Artinya apa? Di mana kita hidup, di mana Tuhan tempatkan kita hidup di situ, kita membangun keluarga di situ. Berarti di situ Tuhan memberkati kita. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Tapi selanjutnya ada ayat yang gak enak. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Nah, kalau kita baca ayat 1 sudah ya. Mazmur 37 ayat 1 dikatakan ini, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Bukankah seringkali kita melihat orang Kristen yang gak sungguh-sungguh dalam Tuhan? Berarti itu bukan Kristen sejati ya, sudah. Kristen palsu saya katakan. Atau orang yang tidak kenal Tuhan, hidupnya sukses, hidupnya diberkati, berhasil dan lain sebagainya. Hidupnya sembarangan, sukses dan lain sebagainya. Lalu kita kecewa, kita marah. Kok dia gak setia sama Tuhan, diberkati ya? Kok hidupnya melimpah ya? Kok orangnya sehat-sehat aja ya? Padahal hidupnya tuh sembrono dan lain sebagainya ya. Tapi dia sehat, baik, diberkati. Firman Tuhan katakan apa? Jangan kita iri hati sama mereka. Ada waktunya nanti itu pembalasan dengan Tuhan, bukan bagian kita. Kan bukankah banyak orang-orang yang sombong dengan kekayaannya, yang mempertuhankan kekayaannya, yang seolah-olah dengan kekayaannya dia bisa ngatur siapa aja, bisa setir siapa aja. Kita jangan marah, kita jangan iri hati. Itu ada waktunya nanti pembalasan dari Tuhan buat dia. Jadi bagian kita apa? Doain, berkati. Gitu maksudnya saudara ya. Oke. Selanjutnya. Habis ya? Hah? Habis. Kalau udah habis, buruan loh. Cepat habis. Ya, itu fakta, saudara. Itu keragingan, saudara. Saya masih bisa terima lah, saudara ya. Iya kan, masih bisa terima. Syukur-syukur khotbah ya 30 menit selesai. Ya maunya sih begitu, saudara. Tapi ya pemahaman saya tentang Alkitab kan, saya konsep khotbah saya adalah konsep eksposisi. Artinya saya harus selesaikan, saudara. Walaupun itu juga nggak selesai, saudara ya. Tapi, saudara, sebagai ayat penutup, ya masih ada nih 2 ayat lagi. Ayat lagi ya, ayat 39 dan 40 dikatakan gini. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan bagi mereka yang pada waktu kesesatan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung
padanya. Artinya ayat 39 dan 40 ini dikatakan bahwa Tuhan sudah memberikan keselamatan itu buat kita, dan ada perlindungan Tuhan 24 jam buat kita. Dimanapun kita berada, ada perlindungan Tuhan. Dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, ada perlindungan Tuhan yang sempurna buat kita. Dan kita harus mempercayai bahwa perlindungan Tuhan selalu ada dan kita terima dan ada itu dalam hidup kita. Dan juga kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu menolong kita. Dan percaya, pertolongan Tuhan itu indah buat kita semua. Dan kasih dalam Tuhan, firman tidak saya panjangkan. Ya, kita akan sebenarnya mengusik, kita akan masuk perjamuan kudus, saudara. Kita akan nyanyikan satu lagu, saudara. Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup orang yang percaya kepadanya, yang berkenan kepadanya. Saya undang saudara supaya berdiri ya. Hidup kami sudah ada dalam ketetapan-Mu. Hidup kami ada di dalam hati-Mu. Dan kami percaya Engkau tetap memegang tangan kami. Memasuki tahun 2025, kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu cemas, khawatir, bimbang. Sebab firman-Mu berkata, Engkau pegang tangan kami, Engkau menopang kami, Engkau tidak tinggalkan kami, Engkau menjaga kami seperti biji mata-Mu sendiri ya Bapa. Berarti kami akan memasuki tahun 2025 ini dengan hati yang penuh sukacita, dengan pengharapan yang pasti bahwa Engkau menjamin hidup kami, dan kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan, kuasa-Mu dibuktikan. Yang sakit Engkau akan sembuhkan, yang punya beban Engkau akan angkat, yang punya pergumulan masalah keuangan Engkau akan pulihkan dengan berkat yang melimpah. Sudah dikasih dalam Tuhan, percayalah, Dia mengasihi kita, Dia tidak tinggalkan kita, dan kita tidak sendiri. Dia selalu menopang kita, Dia menuntun kita.
Dan percayalah, kita berjalan bersama Dia 1 hari 24 jam. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekalipun mungkin kita berubah setia, sekalipun mungkin kita jatuh dalam dosa, tetapi kesetiaannya tidak tergantung dengan jatuhnya dalam dosa. Kesetiaannya tidak terpengaruh dengan sikap kita. Kesetiaannya tetap ada pada kita. Dan kesetiaan itulah yang memelihara hidup saudara dan saya. Saudara, jangan takut. Kita berjalan dalam tahun 25, dari 2025 ini. Kita berjalan bersama Tuhan. Apapun rintangan masalah yang kita hadapi di depan, Dia akan berikan jalan keluar yang ajaib buat kita semua. Terima kasih Bapak, Kau meteraikan firman ini dalam setiap hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Silakan duduk. Saya undang untuk pelayan Tuhan maju ke depan. Saudara, perjamuan kudus ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya sungguh-sungguh pada Tuhan dan bertobat. Anak-anak jangan mengambilnya, saudara. Saudara, sebelum kita makan, minum anggur perjamuan ini, mari kita introspeksi diri kita. Kita harus sadari bahwa dalam kehidupan kita sepekan yang lalu ada banyak kesalahan dan dosa yang kita lakukan sengaja atau tidak sengaja. Mari kita berdoa supaya perjamuan kudus ini menjadi berkat buat saudara dan saya. Perjamuan kudus ini melambang perjanjian saudara dan saya dengan Tuhan. Lewat perjamuan kudus inilah Tuhan mengikatkan kembali janjinya kepada kita bahwa tangannya menopang kita, Dia menyertai kita, Dia ada bersama kita, Dia tidak tinggalkan kita. Bapak, terima kasih Kau beri kesempatan untuk kami boleh semeja dengan Engkau. Kami tahu perjamuan kudus adalah perjamuan yang begitu sakral. Sebab Engkau sendiri yang duduk semeja dengan kami. Dan kami percaya Kau ada bersama kami di tempat ini. Kami akan makan roti perjamuan dan anggur perjamuan sebagai lambang persekutuan dengan tubuh Kristus atau firman Tuhan, sebagai lambang persekutuan dengan darah Yesus yang sudah menebus kami dan menguduskan dan menyucikan kami. Dan dalam perjamuan kudus ini kami kembali diingatkan bahwa hidup kami sudah terikat perjanjian dengan Engkau. Dan perjanjian itu Engkau yang menjaganya, yang merawatnya. Dan kami ada dalam perjanjian itu. Segala nasi rojak dalam bentuk apapun, sakit penyakit, kesulitan ekonomi dan lain sebagainya, tidak bisa menggagalkan perjanjian ini. Dan kami ada di dalam perjanjian itu. Terima kasih Bapak. Tapi sebelum kami makan roti yang kudus ini, anggur yang kudus ini, ampuni Bapak akan dosa-dosa dan kesalahan kami semua, baik sengaja dan tidak sengaja. Ampuni Bapak. Dan kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja ada pengampunan. Dan kami percaya kuasa darah Yesus itulah yang bisa mengampuni dosa-dosa kami dan menyucikan kami dari segala. Dan kami percaya saat ini kami layak ikut semeja dengan Engkau. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Silakan dibagikan. Terima
tangan kita tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sudah dia mengucap syukur. Ia memecah-mecahkan roti itu, dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, roti lambang persekutuan dengan tubuh Kristus. Roti juga lambang persekutuan dengan firman Tuhan. Dan roti juga melambangkan kita hidup bukan hanya dari makan minum yang bersifat jasmani, tapi sesungguhnya firman Tuhan inilah sumber kehidupan saudara dan saya. Dan kita harus percaya kalau firman itu sudah ada dalam hati kita, firman itu akan menghidupi kita, dan kehidupan kekal itu ada pada kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan ini persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, Yesus katakan bahwa darahnya adalah perjanjian. Yesus katakan darahnya adalah darah yang menjadi meterai. Dan ketika saudara dan saya menjadi anak-anak Allah, ketika saudara dan saya mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ketika kita mempercayai hidup kita, ketika kita menyerahkan pergumulan hidup kita, masalah kita, percayalah, ada darah Yesus yang sudah memeteraikan doa kita, darah Yesus yang memeteraikan permohonan kita, dan darah Yesus itulah yang menjadi perjanjian pengikat antara Dia dengan kita. Dan ketika darahnya yang dimeteraikan itu menjadi satu bukti buat saudara dan saya bahwa kita terhisap di dalamnya, dan perjanjian itu ada dalam hidup kita, dan itu akan membawa kita kepada kekekalan demi kekekalan, kemuliaan demi kemuliaan, mujizat demi mujizat. Dan kuasa darah Yesus itu juga lah yang mengampuni segala dosa dan kesalahan saudara, baik dosa yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Semua dosa kita sudah diampuni. Hanya kita butuh waktu pengakuan saja, dan Tuhan akan mengampuninya tanpa ada hutang apapun juga. Oleh sebab itu sudah yang kasih dalam Tuhan, bukankah cawan yang di atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat roti dan anggur perjamuan kudus. Kami percaya kami ada di dalam perjanjian itu, dan perjanjian itu kekal. Kami ada di dalam ranahnya Tuhan. Kami ada di dalam kairosnya Tuhan. Kami ada di dalam otoritas Tuhan. Kami ada di dalam kontrolnya Tuhan. Dan kami percaya Engkau sudah menetapkan hidup kami, dan hidup kami aman bersama Engkau. Dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun, Engkau tidak tinggalkan kami. Engkau menyertai kami. Engkau akan membuktikan bahwa Engkau akan menolong kami. Engkau akan memberkati kami dengan melimpah. Bahkan berkat-berkat fana yang Kau janjikan itu juga kami berikan buat kami. Sebagaimana Kau memberkati Abraham dan Ishak dan Yakub dalam berkat-berkat yang fana, Engkau juga akan berkati kami dengan berkat itu. Sehingga dengan berkat itu kami akan mempermuliakan Engkau. Sudah kasih dalam Tuhan. Percaya Dia mengasihi kita. Tahun 2020 ini Engkau dan saya akan menuai berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin.
Saya undang untuk jemaat balik berdiri lagi, kita angkat persembahan kita kepada Tuhan, baik itu ucapan syukur, persembahan keseluruhan, untuk ucapan syukur atau persembahan umum. Kemudian kita angkat tinggi-tinggi, berikan dengan iman bahwa saudara ini memberikan persembahan ini bukan untuk saya, saudara ya, tapi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini ya. Dan kasih Tuhan, kita berdoa Bapa, inilah persembahan yang bisa kami bawa kepada Tuhan. Kami percaya Kau melihat bukan jiwa, tapi melihat iman kami, melihat daripada keberadaan kami. Dan kami percaya, ketika kami beri dengan sukacita, kami percaya taburan kami akan menjadi berkat, dan Kau akan mencatat itu. Dan kami percaya, kami akan memulai Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mau mendoakan yang berulang tahun di bulan Desember ini dan di bulan Januari awal. Saudara, kenapa saya mendoakan sebelum doa berkat? Karena mendoakan yang ulang tahun itu bagi saya itu masuk dalam ritual ibadah. Ya. Jadi nggak main-main saudara. Dan yang berulang tahun saya minta maju ke depan. Yang berulang tahun maju ke depan. Ayo, yang merasa bulan Desember sampai Januari tanggal 5. Pan Desember mah udah. Saya mau doain lagi. Oh, doain lagi. Double. Biar berkatnya double. Di sini ada Ibu Icen, Billy, Misael, Ibu Perawati, Pak Yono, Ibu Puji, Pak Alay, Christine, Jocelyn ada Jessica. Oh iya, Tanti Dewanti Panatan dulu. Ini geser dulu. Ini geser dulu. Iya. Kuan mau tahun bahayu nontonnya. Enggak. Bapak ternyata nampilin Tanti di sini. Ayo, yang nonton maju depan. Ya, saudara, kita angkat tangan kita berdoa buat
mereka yang berulang tahun pada bulan Desember dan Januari. Kristinnya mana Kristinnya?